Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya, Davi Pratama. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi 7 jenazah korban kebakaran ruko di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan telah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan di kampung halaman. Tangis haru menyelimuti keluarga korban saat mengetahui anggota keluarganya tewas dalam kebakaran. Srida Nuningsih tak henti-hentinya menangis dan tertunduk meratapi putrinya Tiara yang menjadi korban tewas dalam kebakaran ruko di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Tiara diduga baru bekerja di toko bingkai sebagai asisten rumah tangga sejak 8 April lalu dan berencana mudik dalam waktu dekat. Ngantiin yang Mbak pulang temen aku. Terus? Gak ada. Dia mau kemana? Namanya siapa, Bu? Anaknya, Bu? Sementara itu, setelah diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, 7 jenazah korban kebakaran telah diserahkan ke pihak keluarga. Ketujuh korban kemudian dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Sebelumnya kebakaran menghanguskan ruko berlantai 4 di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan Kamis malam. Banyak material mudah terbakar dari toko penjual bingkai membuat api cepat membesar. Warga dan karyawan toko pun panik. Mereka berupaya menyelamatkan barang-barang dari dalam toko. Namun, sejumlah karyawan dan anggota keluarga pemilik toko terjebak di lantai 2 bagian belakang ruko. Akibatnya, 7 orang meninggal dunia, sementara 5 lainnya terluka. Sumber api diduga berasal dari basement toko yang muncul akibat ledakan kompresor. Setelah 10 jam pemadaman, api akhirnya padam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman massal 10 jenazah korban yang tertimbun longsor di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Korban meninggal dunia dimakamkan dalam satu liang lahat. Beginilah isak tangis histeris keluarga korban yang tertimbun longsor di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tangisan histeris ini tak terbendung saat melihat para jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat. Korban dimakamkan di komplek pemakaman keluarga di Tosirope, Tanah Toraja. Dalam prosesnya, warga harus rela bergotong royong untuk mengangkat peti jenazah menuju pemakaman. Meskipun diguyur hujan deras, jalan berlumpur, dan jarak pemakaman yang jauh. 10 korban jiwa, di mana diantaranya 1 anak-anak dan 9 dewasa, dimakamkan di pemakaman ini. Yang dimakamkan di sini, Pak, ada 10 korban jiwa. Ya, ada anak-anak 1 dan 9 dewasa. Itu sekeluarga semua atau gimana, Pak? Ya, ada semuanya, semua yang dikubur di sini ya keluarga dekat semua. Sebelum dimakamkan, ke-10 jenazah didoakan dalam ibadah pelepasan yang dipimpin oleh pendeta setempat. Anggota TNI membantu menggali lubang untuk memakamkan 10 jenazah korban tanah longsor. Diketahui 10 jenazah yang dimakamkan merupakan bagian dari 20 korban yang tewas tertimbun longsor di Tanah Toraja pada Sabtu 13 April 2024 lalu. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. 2 kali letusan besar terjadi pada Sabtu pagi. Dan tercatat di pos pengamat memiliki amplitudo 30 mm.
Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat meletus pada Sabtu pagi. Dari video amatir warga yang melintas, terlihat tinggi kolom abu letusan diperkirakan mencapai 500 hingga 700 meter di atas puncak gunung. Asap letusan gunung berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut juga terlihat dari Kota Padang Panjang dan Koto Baru, Kabupaten Agam. Petugas pos pengamatan Gunung Api Merapi mencatat, erupsi kedua sepanjang Sabtu ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30,3 mm. Pukul 8.09 WIB itu amplitudonya sekitar 30,3 dan lama gempanya sekitar 41 detik. Kalau dilihat memang menurun, tapi tiap hari masih ada letusan dan juga kelihatannya lava juga masih ada di dasar ada bara api di dasar kawahnya. Aktivitas erupsi Gunung Merapi saat ini berada pada status siaga atau berada pada level 3. Sepanjang April hingga hari ini, Gunung Merapi telah mengalami 14 kali letusan dan 104 kali hembusan. Akibatnya, masyarakat di sekitar Gunung Merapi, pendaki, pengunjung, wisatawan dilarang memasuki wilayah radius 4,5 km dari pusat erupsi Kawah Verbik Gunung Merapi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Akibat putusnya jembatan akses warga karena terjangan banjir lahar Gunung Semeru, 135 kepala keluarga di Dusun Sumber Langsep, Lumajang, Jawa Timur terisolir. Pemerintah Kabupaten Lumajang pun menerapkan status tanggap darurat bencana karena cuaca ekstrim diprediksi masih akan terus terjadi. ...135 kepala keluarga di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur terisolir pasca terjangan banjir lahar Gunung Semeru memutus satu-satunya jembatan akses jalan. Warga pun nekat menyeberangi derasnya lahar Sungai Regoyo hanya demi bisa membeli sembako dan gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini diperparah dengan putusnya jaringan listrik. Warga terpaksa bertahan tanpa penerangan. Hingga saat ini, warga mengaku belum mendapat bantuan logistik. Ya itu tadi dari sana ke sini kena batu itu. Ya takut kayak apa kalau nggak takut itu. Terpaksa ya? Iya terpaksa, soalnya nggak ada mau masak, nggak ada minyak gasnya, masih cari ke sana. Ya petengan nggak ada lampu, nggak ada listrik. Ini mau cari minyak gas sama damar komplek. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lumajang resmi menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan, mulai tanggal 19 April hingga 2 Mei 2024. Hal itu dilakukan guna mempercepat penanganan pasca bencana, termasuk pembenahan infrastruktur yang rusak akibat terjangan banjir lahar. Karena memang sudah dampaknya sudah cukup meluas, ada 9 kecamatan dan juga ada korban jiwa. Tidak hanya itu, banyak juga infrastruktur yang rusak. Maka kami atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana. Selain itu, status tanggap darurat bencana juga untuk meminimalisir dampak susulan, mengingat cuaca ekstrim masih akan terus terjadi. Rencananya, kebijakan ini akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.